Proses hukum yang menimpa Nikita Mirzani terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum di sidang kemarin. Status Nikita Mirzani sebagai terdakwa dugaan tindak pemerasan dan TPPU yang dilaporkan Reza Gladys memasuki momen krusial. Lantas, bagaimana skenario yang bakal terjadi di persidangan ke depannya? Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, memberikan gambaran soal akan seperti apa jalannya sidang. Setelah pekan kemarin, pihak Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya membacakan eksepsi. Proses berikutnya adalah pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi terdakwa. Sidangnya sendiri bakal berlangsung pada 8 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, dari eksepsi yang kemarin kami bacakan setebal 120 halaman, insya Allah hari Selasa tanggal 8 jaksa akan menanggapi hal tersebut. Itu menjadi hak dari jaksa, sepenuhnya nanti saya serahkan kepada majelis hakim untuk memutuskan terkait dengan adanya eksepsi tersebut. Dalam eksepsinya, pihak Nikita Mirzani mengungkap beberapa poin yang dianggap janggal dari dakwaan jaksa penuntut umum. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penetapan pasal 369 ayat 1 KUHP dalam dakwaan JPU yang dianggap pihak Nikita Mirzani mengandung unsur error in subjecto. Menurut Fahmi Bahmid, penetapan pasal 369 ayat 1 terjadi kekeliruan karena untuk pasal tersebut yang harusnya membuat laporan adalah PT Glavitsia RMA Group, perusahaan kosmetik milik Reza Gladys secara perusahaan, bukan Reza Gladys secara personal karena berkaitan dengan produk yang dibuat perusahaan tersebut. Ada beberapa poin-poin penting yang krusial yang harus saya sampaikan terkait pasal 369 ayat 1 KUH pidana, di mana pasal tersebut ternyata adalah delik aduan dan tidak bisa sembarang orang merubah pasal tanpa adanya sebuah pengaduan dari korban seperti itu. Jadi pasal yang dirubah itu adalah pasal dakwaan kedua, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang. Ini pasal 369 ayat 1 itu unsurnya ini ada di dakwaan kedua, dan pasalnya jelas sebagaimana diatur perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, dengan adanya dakwaan yang saya bacakan, maka pasal 368 tentang pemerasan itu dihapuskan oleh jaksa penuntut umum, sehingga pemahaman yang selama ini ada di mana Nikita disangka telah melakukan pemerasan itu dihapus oleh jaksa. Namun Nikita hanya didakwa melakukan pencemaran lisan dan tertulis untuk mendapatkan sesuatu. Seperti itulah halnya. Jadi awal dari perkara ini adalah adanya pasal pemerasan yang diatur dalam pasal 368. Baik dalam proses laporan polisi, penyidikan maupun penetapan tersangka, semuanya adalah pasal 368 tentang seseorang melakukan pemerasan. Tapi pada proses penuntutan di dalam dakwaan jaksa penuntut umum, pasal pemerasan yang ada di pasal 368 itu dihapuskan. Yang dimunculkan adalah pasal KUHP ya, 369 ayat 1 tentang pencemaran secara lisan atau tertulis yang akan membuka rahasia dan akan menguntungkan diri sendiri. Itu pasalnya seperti itu. Dan itulah yang menjadi masalah karena pasal tersebut adalah bukan delik pidana umum tapi delik aduan. Nah, kalau delik aduan pasal 369 ayat 2 itu harus ada yang lapor. Tidak bisa dirubah seperti yang paling penting dari eksepsi itu bahwa terjadi error in subjecto. Artinya korban yang sebenarnya itu adalah menurut eksepsi kami adalah perusahaan PT
letih kita. Seperti itu. Jadi bukan dokter RG. Itulah yang kita sampaikan di dalam eksepsi dan dibacakan secara bergantian sama teman-teman, sehingga kami mengajukan gugatan bahwa terjadi error in subjecto, bahwa yang harusnya yang menjadi korban itu bukan pribadi manusia, tapi adalah badan hukum percaya. Ya, kalau memang ada hal-hal yang menurut hakim bahwa ini adalah delik aduan tapi tidak dilaporkan, bahwa terkait dengan adanya error in subjecto, bahwa korbannya ini sebetulnya PT tapi kok kenapa manusia yang lapor, itu urusannya hakim nanti menilai apakah itu masuk dalam eksepsi atau masuk dalam pokok perkara. Itu biar majelis hakim. Tak hanya yang berkaitan dengan dakwaan yang menyangkut pasal 369, saat pembacaan eksepsi di persidangan yang lalu, pihak kuasa hukum Nikita Mirzani juga menyoroti ketidakcermatan jaksa penuntut umum dalam dakwaan ketiga Nikita Mirzani yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Pihak kuasa hukum Nikita Mirzani juga menyoroti ketidakcermatan JPU dalam dakwaan ketiga Nikita Mirzani yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Dalam eksepsinya, kuasa hukum Nikita Mirzani menilai JPU tidak mengurai tindak pidana asal yang membuat kliennya didakwa dengan pasal 3 Undang-Undang TPU. Kan yang jelas kami sudah memberikan peta terhadap permasalahan ini dalam bentuk eksepsi. Jadi eksepsi kami itu adalah bentuk peta kepada majelis adanya persoalan seperti itu. Kami tadi sudah melihat sekilas, tapi intinya eksepsi yang begitu banyak itu akan menjadi suatu beban daripada majelis hakim membacanya. Tapi yang pasti eksepsi itu adalah menyangkut, biasanya ada menyangkut masalah formil dan material. Formil itu adalah identitas terdakwa maupun menyangkut masalah wewenang mengadilin, atau dikatakan wilayah mana yang bisa menentukan pengadilannya. Itulah dikatakan daripada eksepsi itu. Kedua, menyangkut material ada menyangkut masalah pasal-pasal yang didakwakan. Jadi contoh kami katakan, kasusnya percintaan didakwa membunuh, itu tidak bisa. Atau kasusnya pemerasan didakwa membunuh, itu yang tidak bisa. Itu yang dibantah, itu yang di eksepsi. Tapi kalau kasusnya pemerasan, ya pasalnya pemerasan sah secara hukum. Tapi terserah pada majelis hakim untuk memastikannya, untuk memutuskannya. Selain pasal 369 yang dianggap error in subjecto dan ketidakcermatan JPU soal dakwaan TPPU, dalam eksepsinya kemarin pihak Nikita juga meminta majelis hakim mempertimbangkan gugatan perdata terkait dugaan wan prestasi yang dibuat Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys. Menurut pendapatnya, majelis hakim harus menunda proses pidana terhadap Nikita karena hal tersebut berkaitan dengan gugatan yang juga sedang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, kalau terkait uang 4 miliar itu, karena yang menjadi korban ini kan sesuai dengan dakwaannya itu adalah kan Reza. Reza itu korban daripada uang sebesar 4 miliar. Nah, sementara di perdata juga terkait daripada objeknya juga kan sama, terkait uang juga kan, uang 4 miliar juga. Termasuk daripada subjeknya juga kan sama, di mana terdakwa Nikita Mirzani sebagai penggugat 1 dan Ismail Marzuki sebagai penggugat 2. Selanjutnya terdakwa tergugat satunya adalah RG, yang tergugat 2-nya adalah At-Taubi Mofid. Nah, di mana sesuai dengan pasal 81 KUHP dan SEMA pasal 1 nomor 1 1956, jika terjadi adanya perkara perdata, dalam hal ini ada perkara nomor 489 yang saat ini masuk dalam tahap mediasi, maka kami memohon kepada termasuk terdakwanya sendiri agar perkara ini untuk dihentikan sampai dengan perkara daripada perdata nomor 489 itu selesai dan memiliki kekuatan hukum dan yang tetap. Itu kurang lebih. Oh, itu nggak ada hubungan lah perdata dengan pidana.
Ya, seperti yang pernah kami sampaikan kepada media juga bahwa kalau menyangkut alas hak, ya dikatakan pidananya masalah hak atas rumah, ya karena belum jelas siapa pemilik rumahnya, itu ada perdatanya. Ditentukan dulu siapa pemiliknya, itu bisa perdatanya jalan. Setelah perdatanya jalan baru pidananya. Jadi pidana ditunda karena perdata ada alas hak atas tanah tersebut. Tapi kalau dalam hal ini tidak ada kaitannya, ini pidana dengan konversasinya. So konversasinya juga tadi saya katakan isinya juga halusinasi semua. Jadi masa halusinasi bisa menghambat pidana, ya tidak masuk di akal juga lah. Ya, jadi kalau menyangkut masalah permintaan, permohonan, silakan saja, monggo. Masalah dikabulkan tergantung majelis hakim. Maka dari itu, putusan sela yang akan dibacakan majelis hakim dalam sidang selanjutnya menjadi salah satu momen krusial dari proses hukum yang kini dijalani Nikita Mirzani. Apakah 11 poin keberatan pihak Nikita Mirzani yang dimuat dalam 120 halaman akan mendapat angin segar atau justru ketiga dakwaan jaksa penuntut umum yang ditetapkan pada Nikita Mirzani bakal berjalan seluruhnya di proses pengadilan? Jadi prosesnya nanti itu tanggapan jaksa hari Selasa. Setelah itu Selasa depannya lagi, berarti tanggal 15. Insya Allah tanggal 15 itu adalah putusan sela. Putusan sela itu loh putusan sebelum masuk pokok perkara, di mana hakim akan memutuskan eksepsi ini diterima atau tidak dapat diterima. Itu insya Allah pada tanggal 15 hari Selasa depan. Itu proses hukum. Kita lihat saja nanti putusan selanya seperti apa. Kalau putusan selanya menyatakan bahwa perkaranya lanjut, ya nanti yang akan menghadirkan saksi bukan kami, tapi adalah jaksa penuntut umum.